Untuk Bapak Usep, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ini barangnya, Pak. Sebelum kita kirim barang Bapak, kita videokan tes running sebagai bukti bahwa barang yang kita kirim dalam kondisi dan keadaan baik. Itu garansi yang sesungguhnya, jadi nggak merepotkan konsumen retur-retur, tukar-tukar. Karena saya posisikan diri kita konsumen, kalau retur-retur juga bikin kerjaan, uang duit ongkirnya, uang waktu. Ya, ini Bapak X18 Home. X18. Kalau untuk order satuan seharusnya ditanyakan stok dulu, kecuali order yang grosir langsung aja order silahkan, karena stok grosir sama stok satuan itu dibedain, gudangnya itu dibedakan. Ini kebetulan saat masih ada yang stok satuan, karena kita lebih mendahulukan yang grosir, orang yang ambil grosir, orang yang buat jual lagi. Deskripsi produknya dibaca ya Pak, dibaca yang cermat, videonya ditonton hingga habis, dicermati biar nggak gagal paham. Karena ada beberapa konsumen tuh ya Pak, malas baca. Emang mungkin budaya baca di Indonesia emang rendah sekali, jadi orang malas baca. Dia malas baca, gara-gara malas baca unitnya jadi rusak, videonya pun malas nonton videonya, dicermati. Udah gitu pertanyaannya itu yang sudah ada di deskripsi produk ditanya lagi, jawabannya jadi nggak efisien memberikan jawabannya karena sudah ada di deskripsi produk. Jangan ditanya-tanya lagi. Nah, ini punya Bapak yang tipe X18 Home ya. Ini udah PSW. Kalau yang X17, oh ya, mau info doang nih sekalian buat yang lain juga kali. Yang X17 itu ada peningkatan teknologi baru. Saya infonya dapat info dari email dari Guangzhou, China. Itu dia X17 nya lebih baru lagi, diperbarui lagi teknologinya. Dia gelombangnya itu gelombang maka deskripsi produk ya X17 dibaca ulang dah, udah diupdate. Dia itu QSW gelombangnya.
Gelombang QSW itu gelombang yang mendekati PSW. Saya dapat email. Nah, kita sekitar 2 hari lagi turun baru nih barang yang X17. Nah, di gudang kita yang lama X17 yang sebelumnya yang lama boleh kita retur ke pabrik ya, ke Guangzhou China. Jadi sekalian, karena kan kita distributor tunggal ya untuk dari sana. Nah, dia gelombangnya itu QSW, mendekati gelombangnya PSW. Deskripsi produknya baru diupdate. Coba baca lagi yang X17. Saya email balik, ya kenapa nggak dari dulu, baru sekarang. Jadi lebih bagus itu X17 yang sekarang. Nanti 2 hari lagi turun barang. Nah, merah ke merah ya Pak. Jangan terbalik ini. Nah, setelah itu. Tombol yang besar ini tombol genset. 0 itu mati, 1 itu nyala, 1 nyala, 0 mati. Tombol yang kecil ini adalah tombol power. 0 itu mati, 1 itu nyala, 0 mati ya Pak. Soket ini bukan soket seperti inverter pada umumnya, ngambil listriknya dari sini, bukan. Ini IPS inverternya beda sendiri. Oleh karena itu kita distributor tunggal di Indonesia, cuman kita aja yang distributornya. Ini adalah soket Softstar atau Slowstar atau anti jeglek atau evarator. Tiap orang ya kurang lebih ngomongnya seperti itu. Nah, untuk menahan lonjakan listrik hingga 660 watt seperti Softstar pada umumnya. Softstar pada umumnya itu kan untuk menahan lonjakan menahan lonjakan banyak yang dijual, maksudnya seperti yang Softstar pada umumnya yang banyak dijual tuh di toko-toko online, di toko-toko listrik ya kan. Nah, fungsinya itu.
Nah, bedanya softstar kita sama softstar yang pada umumnya, Bapak bongkar softstar yang pada umumnya tuh harganya ada yang 60.000, ada yang 100.000, ada yang 150.000 sesuai dengan ukurannya, ada yang 1000 watt, 1500, 2500, 3500 watt, 5000 watt. Waduh, itu iklannya mantep banget ya, sampai ribuan watt itu. Bapak bongkar, dalamnya isinya semen doang itu. Di dalam semen itu ada kawat nikelin, dicor sama dia kawat nikelinnya, pakai semen diaduk-aduk, adukan semen sesuai dengan wattnya, ada yang jual 65.000, 100.000, 200.000, 500.000, bahkan ada yang jual 1 juta, ada yang jual 1 juta. Cuman kelebihannya dipakai kipas dalamnya, ada yang jual kalau nggak salah 3,5 juta, saya pernah lihat. 650.000 juga ada, cuma bedanya dalamnya dikasih kipas, dikasih MCB sama dia biar terlihat berkualitas bonafit. Tapi bongkar isinya semen juga itu, semen coran untuk kawat nikelin. Kalau dibongkar semenannya, kita mah bukan. Bapak buka, nggak ada semen dalamnya, ini full rangkaian elektronik. Oleh karena itu kalau semen berat, ini ringan. Ini X18 cuma 1 kilo, sebenarnya nggak nyampe sih 1 kilo nih kayaknya. Kalau X17 600 gram, ini X18 1 kilo. Kalau semen mah berat, udah gitu ongkos kirimnya juga pasti mahal. Kalau kita bukan. Nah, kalau ada yang kurang tahu tentang softstar, Google aja dah apa maksudnya softstar, slopstar, evaporator atau anti jeglek. Tadi video saya juga udah banyak tuh jelasin tentang softstar itu apa. Kalau enggak cari di Google ya. Nah, ini saat keadaan kita mau pasang, pastikan dalam keadaan 0, mati. Tombol genset maupun tombol power harus dalam keadaan 0. Kedua tombol ini 0, harus mati, wajib. Deskripsi produknya dibaca lagi dengan cermat ya Pak. Terus merah ke positif aki, jangan terbalik ya Pak. Terbalik, di dalamnya sikringnya putus, ntar bongkar lagi, solder, jadi tambah kerjaan. Pastikan jangan ceroboh. Kadang-kadang makanya kalau udah dipasang jangan dicabut-cabut, kadang-kadang kan orang suka lupa kebalik. Makanya ini diinstalasi standby 24 jam non-stop terus menerus setahun 2 tahun, jangan dicabut-cabut. Kadang-kadang orang suka lupa kalau dicabut-cabut, salah pasang. Nih, merah ke positif aki ya, hitam ke negatif aki, hitam ke negatif aki, atau hitam dulu baru merah dulu ya, boleh. Secara teorinya nih ya, teori tentang perakian, hitam dulu ke negatif aki supaya nggak keluar percikan api kayak tadi ya, nggak masalah yang mana aja kalau saya mah. Yang penting hitam ke negatif aki, merah ke positif aki. Ya, sudah dipastikan kedua tombol ini dalam kondisi 0. 0 itu mati. Terus Bapak lihat di sini.
ini ada lubang ya, tanda. Ini adalah sebuah tanda lubang ini. Tanda untuk batangan steker ini. Nah, nanti batang steker yang ini ya, batang steker yang ini yang dikasih ditandain lubang ini masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya. Dicek pakai tes pen, nyala. Kan ada dua lubang nih di stop kontak. Ini lubang pertama saya cek, oh kagak nyala. Lubang kedua saya cek, oh nyala, berarti ada setrumnya. Lubang yang kedua ini, yang di bawah ini ada setrumnya. Dimasukin oleh batang besi yang sudah ditandai lubang. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kan lo, nah ini lubangnya. Nah, stop kontaknya yang ada setrumnya, lubang yang di bawah. Sebelum colok, pastikan ini dalam keadaan 0 ya Pak. Kalau posisi Bapak dalam keadaan 1, posisi keadaan 1 tombolnya, posisi tombol 1 nyala hidup, Bapak colokin, unitnya rusak langsung ya. Jadi perhatikan. Oke, sudah dalam keadaan 0, kita colok. Udah seperti ini, set standby 24 jam, setahun, 2 tahun, 5 tahun, terus saya pasang kayak begini. Ini bukan seperti barang elektronik kulkas. Kalau nggak digetok pakai palu atau nggak disiram air mah nggak mungkin hanya setahun doang kekuatannya. Karena dia dibilangnya elektronik pasif, bukan seperti televisi yang elektronik aktif. Apalagi kan nggak mungkin setiap hari PLN padam. Nah seperti ini. Terus ya, kondisi dalam keadaan 0 mati ini yang aktif adalah soft startnya. Soft startnya atau slow start atau evarator atau anti jeglek ini berfungsi dalam keadaan mati seperti ini. Ini berfungsi ya. Kalau Bapak di rumah Bapak daya rumahnya nggak begitu kuat, nyalain pompa air jeglek, atau saat lagi mau nyalain TV tabung kan lumayan berat tuh, jeglek, atau lagi mau nyalain bor, mau ngebor jeglek misalkan ya kan, MCB KWH meter yang di luar rumah itu jeglek, turun, daya rumah Bapak nggak kuat, coloknya ke sini pompa airnya, coloknya ke sini. Hanya untuk satu alat ya Pak, satu unit, hanya satu alat ini dicoloknya. Nah seperti itu, ini dalam keadaan off, dalam keadaan mati. Nah sekarang fungsi, jadi kan ini fungsinya dia ada dua fungsi, sebagai soft start dan sebagai genset. Nah posisikan sekarang sebagai genset ya Pak. Saat PLN padam, MCB KWH meteran yang di luar rumah itu turunin, matiin, wajib ya, harus diturunin dulu kalau PLN padam ya. Setelah itu nyalakan tombol power 1 itu nyala ya. Satu itu nyala. Tunggu kurang lebih minimal paling sedikit 5 detik. Nah setelah itu biar dia ngeproses dalamnya nih, prosesornya, di dalamnya ada prosesornya, ada chipnya, paling sedikit 5 detik. Setelah itu tekan tombol genset 1 itu nyala. Dah, ini ke seluruh jaringan rumah. Nah seperti itu Pak. Nanti saat PLN hidup kembali
ya. Matikan dulu tombol gensetnya, 0 mati. Terus matikan tombol power, 0 mati. Setelah itu baru naikkan kembali MCB KWH meteran yang di luar rumah, ya. Baru naikkan. Kalau belum dimatikan, inverter IPS ini belum dimatikan, dinaikkan MCB KWH-nya, langsung unitnya rusak. Jadi kalau mau nyalain inverter ini, ya, MCB KWH meteran rumah itu harus diturunin, itu harus wajib, ya. Baru naikkan. Jangan posisi keadaan PLN hidup seperti ini. PLN sedang hidup, MCB KWH nya belum diturunin, Bapak langsung main nyalain aja inverternya ke 1. Ini jebol, langsung rusak unitnya. Oke, terima kasih Bapak Usep ya, Jakarta Timur. Itu saja dari IPS Indonesia.